Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Afifah Zulfanur Fadilah dengan NIM 432190101112, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Jakarta. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Riyati Handayani, SE, MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia, serta masalah yang timbul akibat otonomi daerah dan kebijakan yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Pertama-tama, mari kita ingat kembali apa itu otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk konsep otonomi daerah itu sendiri, sudah ada sejak lama diberlakukan di Indonesia. Bahkan, sejak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Otonomi daerah berdampak bagi masyarakat daerah terhadap hukum, ekonomi, sosial, budaya, perilaku masyarakat, dan pemerintah. Dengan adanya otonomi daerah menjadi satu titik fokus penting bagi suatu daerah untuk memperbaiki dan mengembangkan daerah otonom demi kesejahteraan rakyat. Tujuan dari otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ini dapat dikategorikan dalam beberapa sudut pandang. Dari sisi politik, sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Dari sisi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal. Dengan adanya otonomi daerah, membuat lembaga daerah bisa langsung membuat kebijakan tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat yang tentu saja akan mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Dari sisi sosial, menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya, mengetahui masalah-masalah yang menjadi kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu, mengetahui sejauh mana arah dan sasaran suatu daerah dalam pencapaian menuju suatu daerah yang otonom, mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian program atau bidang tertentu sehingga suatu daerah bisa menjadi daerah otonom. Selanjutnya ada kelebihan dari otonomi daerah. Yang pertama, prioritas pembangunan jelas. Kelebihan pertama otonomi daerah adalah prioritas pembangunan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran. Karena jika semua diatur oleh pemerintah pusat, maka ada kemungkinan tidak sesuai dengan kondisi daerah, kebutuhan masyarakatnya, dan aspirasi atau keinginan dari masyarakat daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah bebas mengatur dan menyesuaikan pembangunan dengan kondisinya. Jika daerah mempunyai banyak sumber daya pertanian, maka pembangunan diprioritaskan kepada pertanian. Jika daerah membutuhkan banyak infrastruktur, maka alokasi dana pembangunan untuk infrastruktur. Yang kedua, pembangunan daerah menjadi lebih maju. Pembangunan daerah dapat menjadi lebih maju. Ini akibat dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan. Pelayanan dan kesejahteraan meningkat karena pembangunan lebih tepat sasaran. Daerah yang sebagian besar wilayahnya di tepi pantai dan penduduk bermata pencaharian nelayan, maka kebijakan akan diarahkan untuk pembangunan perairan dan perikanan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan lebih cepat dirasakan. Yang ketiga ada daerah mengatur pengelolaan sendiri. Otonomi daerah memungkinkan daerah mengatur pengelolaan sumber dayanya sendiri.
Pengelolaan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing, sehingga tidak ada daerah yang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensinya. Dan daerah yang mempunyai lebih banyak sumber daya alam dapat lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Daerah mengatur pendapatan dan pengeluarannya sesuai RAPBD yang telah disusun. Yang keempat, ada kerjasama terjalin dengan rakyat. Pemerintah daerah adalah yang paling dekat dengan rakyat. Seharusnya, dengan otonomi daerah, aspirasi rakyat dapat lebih terserap dan diutamakan. Secara tidak langsung, akan ada kerjasama yang terjalin baik antara pemerintah dengan rakyat. Yang kelima, ada mengurangi tugas pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah mengurangi menumpuknya pekerjaan pemerintah pusat. Dengan demikian, pekerjaan pemerintah pusat akan lebih efisien. Pemerintah akan lebih bisa berfokus pada tugas yang menyangkut negara secara keseluruhan dan hubungan dengan luar negeri. Pemerintah pusat hanya tinggal menerima laporan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, membuat kebijakan yang bersifat nasional dan dapat diterapkan di semua daerah. Yang keenam, ada mudah menyesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah. Otonomi daerah membuat pemerintah menjadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan khusus daerah. Contoh, dengan adanya daerah-daerah tertentu seperti daerah khusus ibu kota Jakarta yang tentunya mendapat perlakuan berbeda sebagai ibu kota negara, atau daerah istimewa Yogyakarta yang arah pemerintahannya bergaya keraton sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya, atau Nanggroe Aceh Darussalam yang kebijakan pemerintahan daerahnya Islam sesuai aspirasi masyarakatnya. Kelemahan dari otonomi daerah. Selain kelebihan, otonomi daerah memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari otonomi daerah yaitu: yang pertama, ada pertentangan peraturan. Otonomi dapat menjadi penyebab pertentangan peraturan antar pemerintah daerah. Namun, meskipun demikian, selama peraturan yang berbeda tersebut bisa saling melengkapi, tidak akan menimbulkan masalah. Contoh pertentangan peraturan otonomi daerah adalah adanya peraturan pelaksanaan hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia. Karena hal tersebut adalah keinginan masyarakat dan dalam pelaksanaannya dalam saling melengkapi juga menciptakan ketertiban, maka tidak ada hal negatif yang terjadi. Yang kedua, ada pengawasan yang lemah. Pengawasan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi lemah. Pada beberapa kasus, hal tersebut memungkinkan timbulnya penguasa-penguasa daerah yang sewenang-wenang. Untuk mengawasi hal ini, maka masyarakat daerah yang harus berperan aktif dalam daerahnya. Yang ketiga, ada rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan yang lemah juga menyebabkan mudahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat pemerintah daerah. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan negara secara pribadi dapat terjadi. Korupsi dana pembangunan daerah yang paling banyak dilakukan. Selain itu, penyalahgunaan dalam bentuk kolusi dan nepotisme, di mana tidak adanya profesionalisme dalam pekerjaan juga marak. Setiap proyek pembangunan diserahkan kepada perusahaan milik pribadi atau keluarga tanpa melalui proses seharusnya banyak dilakukan. Yang keempat, ada kesenjangan antar daerah. Dampak negatif selanjutnya adalah kesenjangan antar daerah. Karena tidak semua wilayah mempunyai sumber daya yang banyak, atau mungkin sumber daya yang banyak tetapi tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, terjadi kesenjangan antar daerah. Wilayah yang satu lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain. Cara mengatasi kesenjangan sosial, budaya, dan ekonomi harus diupayakan karena dapat memicu konflik antar daerah. Yang kelima, koordinasi menjadi lebih sulit. Banyaknya pemerintah daerah berarti juga banyak organisasi dan instansi di bawahnya. Selain membuat lemahnya pengawasan, hal ini menyebabkan koordinasi sulit. Pemerintah pusat tidak bisa melakukan kebijakan yang berada di luar wewenangnya dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Karena nantinya pemerintah daerah harus diikutsertakan dalam kewenangan tersebut. Yang keenam, ada keseimbangan kepentingan sulit tercapai. Keseimbangan kepentingan sulit tercapai karena setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda. Untuk menyatukannya menjadi hal sulit. Apabila menyeimbangkan kepentingan daerah yang satu dengan daerah lain,
Perlu kebijakan kepala daerah dan ketegasan pemerintah pusat untuk mencapai keseimbangan. Prinsip otonomi daerah. Terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu: yang pertama ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan perundang-undangan memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua ada prinsip otonomi nyata. Suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang, sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. Yang ketiga ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di masyarakat luas. Asas otonomi daerah. Asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah pada dasarnya ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk usaha yang bertujuan di sektor pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan dapat memaksimalkan lembaga pemerintah daerah masing-masing agar masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Dengan semua hal tersebut, daerah dapat bersaing dengan daerah yang lain. Kepala daerah yang inovatif mampu menggerakkan pemerintahannya tanpa harus selalu bertumpu kepada pemerintah pusat. Terutama mengenai anggaran daerah, seharusnya kepala bisa mengembangkan inovasi dan meningkatkan kreativitas, terutama pada sektor ekonomi. Dengan konsep pembangunan tidak harus terpaku dengan pendanaan dari pemerintah pusat, tetapi bisa dari investor, UMKM, dan usaha besar lainnya yang ada di daerah tersebut. Masalah yang timbul. Dalam penerapannya, otonomi daerah tidak selalu memberikan dampak positif, yang mana dalam hal ini otonomi daerah juga menimbulkan beberapa masalah jika diaplikasikan di lapangan. Adanya masalah yang muncul menandakan kebijakan ini menemui kendala-kendala dan harus cepat dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan yang ingin dituju dari kebijakan otonomi daerah ini dapat tercapai. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent risk atau risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Yang kedua ada pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integritas nasional,
Untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah, untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan, sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap. Yang ketiga ada kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan mentalitas, integritas, maupun kapasitas yang baik. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat ada korupsi di daerah. Dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral. Terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Yang kelima, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pemerintah kabupaten atau kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat akan segera terwujud. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme sebagai kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapasitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.